Hai Sobat Lagerejo, ketemu lagi Sobat Tifa tentunya di Ketupat. Dan karena di depan Tifa sudah ada alat masak-memasak dan juga bahan-bahan makanan, tentunya episode kali ini kita bakal masak-masak bareng dan tentunya ada di Haras Hotel. Tempatnya ada di ruangan restricted lantai 10. Dan Tifa gak sendirian, Tifa ditemani oleh dua narasumber yang super spesial, yaitu ada Dr. Maylina, dokter spesialis gizi asapsi Rumah Sakit Lagerejo, dan juga ada Chef Faisal yang nanti akan masak-masak bareng nih. Oke, Chef Faisal, kita ketemu lagi ya Chef ya ini. Ya. Kita tentunya bakal memasak menu yang berbeda. Kali ini kita mau masak apa nih Chef? Kali ini kita akan masak yang pertama kita ada sup iga, ya. Kemudian ada puding pumpkin labu. Oke, sup iga dan puding pumpkin. Ya. Ini enak banget sih. Ini tentunya menu buat berbuka ya. Ya. Oke. Nah, kita langsung bisa mulai memasak, Chef. Oke. Dan pertama-tama nih bumbunya apa aja nih? Bumbunya ya. Pertama ini saya butuh untuk jahe, kemudian juga ada bawang merah, ada bawang putih, kemudian ada daun salam, dan ini ada kapulaga, ya, dan cengkeh. Rempah-rempahnya itu ya, Chef. Rempah-rempahnya ini pala. Oke. Jadi untuk iganya sendiri ini sudah proses sudah direbus, sudah empuk. Jadi kita tinggal untuk masukkan ke dalam kuahnya biar lebih menyatu lagi dengan bumbu yang rempah tadi. Kemudian untuk sayurannya kita ada wortel sama kentang. Oke. Nanti kita tambahkan lagi untuk biar lebih aromanya lebih dapat untuk ada daun bawang sama seledri. Ya. Wah, ini rempah-rempahnya kelihatannya ini bakal harum ya, Dok ya, baunya. Oh, nanti khas sop bau iga. iya. Untuk khasiatnya sendiri ini Dok, ada nggak sih Dok dari Ya. ini jahe ini? Dari jahe, ini sup iga ini lumayan berempah ya, mengandung banyak rempah yang saling bisa mengisi untuk khasiatnya. Yang kayak yang pertama tadi ada jahe. Jahe itu kita tahu bahwa jahe itu mengandung zat yang bisa menyebabkan vasodilatasi dari pembuluh darah. Jadi bisa menyebabkan pembuluh darah, terutama pembuluh darah jantung, untuk kerjanya supaya lebih baik untuk dalam memompa aliran darah tubuh begitu. Terus di sini ada apa lagi, Chef? Kapulaga. Kapulaga ini juga bagian dari rempah-rempah yang cukup berefek untuk kesehatan, yaitu untuk banyak macam untuk manfaatnya, bisa sebagai efek anti peradangan, yaitu anti inflamasi, untuk antioksidan juga bagus. Terus sini ada juga cengkeh. Nah, cengkeh itu nggak cuman buat campuran itu ya untuk merokok, tapi ternyata antioksidan di dalam cengkeh itu cukup tinggi. Jadi dia karena mengandung minyak atsiri, jadi kandungan zat dari minyak atsirinya itu bisa membuat satu efek yang untuk kesehatan sebagai antiinflamasi, antibakteri begitu. Jadi berguna juga untuk kesehatan kita. Gitu. Terus pala, baik. Pala itu juga salah satu rempah yang utamanya, Chef, kalau untuk membuat sup ya terutamanya, Chef. Nah, itu karena aromanya yang khas dan juga dia juga masing-masing rempah ini kekuatan untuk antioksidannya cukup tinggi begitu. Oke. Nah, oke, kita langsung memasak saja sih. Kita masak bareng-bareng nih. Pertama kita mau ngapain nih, Chef? Kita selesai dulu bumbunya. Bawang putih, bawang merah, Ya. dan juga jahenya.
Nah kalau bawang putih, bawang merah sendiri ini ada manfaatnya nggak sih dok dari segi gizinya itu? Iya, banyak sekali manfaatnya juga pada untuk biasanya bawang putih itu untuk selain memberikan aroma yang khas untuk makanan supaya jadi lebih enak, dia juga memberikan efek antiinflamasi juga untuk tubuh kita. Oke. Iya, terus untuk biasanya untuk orang-orang yang kolesterol tinggi itu bisa dipakai untuk salah satu membantu untuk terapi menurunkan kolesterol atau lemak tubuh. Gitu. Oke, nah itu caranya gimana nih dok? Kalau untuk menurunkan kolesterol itu tadi ya, cara pengolahannya, apakah dimakan, langsung dimakan nih? Ya, atau ya. perlu dikasih tambahan-tambahan? Biasanya sih langsung kalau semakin segar untuk bisa dimakan secara langsung, kalau kuat dengan aromanya yang khas itu boleh-boleh aja karena tinggi antioksidan, karena ada di tidak rusak, jadi zat gizinya yang ada untuk efek antiinflamasi atau anti kolesterolnya ada di bagian yang itu yang khas minyak dari bawangnya sendiri gitu. Berarti kalau langsung dimakan nih malah nggak apa-apa. Aman, cuman ya itu ada aromanya baunya ya. Ini aromanya udah tercium wangi ya chef ya. Ya. Terus untuk rempahnya kita mulai kan. Itu apa kapulaga? Oke, kemudian ada salah ya. Untuk memasukkan rempah-rempahnya sendiri itu ada urutannya ya chef? Iya, setelah bumbunya bercampur. Salah itu nanti di akhir juga boleh untuk ditambahkan. Kita separuh dulu, oke. Nanti biar pengetahuan kuat ya. Oke. Sebenarnya kalau sayurannya mau direbus dulu itu bisa. Ini adalah teknik baru sih buat Tifa, karena setelah direbus lalu dimasukkan ke air es ya kan? Ya. Untuk itu ya chef, untuk menghentikan proses pemasakannya ya. Ngomong-ngomong soal sop iga, ini iganya sendiri itu kan identik dengan tinggi lemak chef. Terus gimana teknik untuk bisa tetap makan sop iga tapi kita bisa nggak terlalu banyak lemak, nggak ketakutan terhadap lemak yang tinggi, bagaimana chef, ada triknya nggak? Sebetulnya untuk iga sendiri kan memang bagiannya banyak ini ya, bagian lemaknya. Bagiannya lemak ya. Nah itu. Nah itu yang kita takutkan, itu lemaknya, lemak jenuh. Kalau mau mengurangi ya kita ini aja sih dok. Kita trimming aja nih yang bagian lemaknya. Oke. Kita ambil bagian dagingnya di sini. Kita sisihkan gitu ya, untuk memisah lemaknya ya. Oke. Wah. Oh itu bagian jadi lemaknya. Jadi nggak takut kita gitu ya. Ya ini kan banyak sekali. Tuh. Iya betul. Itu kalau nggak terlalu banyak. Karena memang di iga ini kan tinggi lemak, terutama lemak trans fatnya, Mbak. Untuk iga sendiri ini kayak manfaat gak sih dok? Ya, iga itu ya masuk dalam kandungan protein ya, daging ya. Seperti itu, harus ya proteinnya yang cukup tinggi, cuman ya kita harus pembatasan tetap karena kan juga bagian yang agak lebih tinggi lemaknya yang tadi kita lihat itu. Jadi memang harus punya trik supaya meminimalkan lah kandungan lemaknya gitu. Coba Cem. Kaldu secukupnya ya. Untuk kaldunya terserah ya chef, mau kaldu jamur, kaldu ayam, sapi atau bagaimana? Kalau sebetulnya sih kalau dia sapi kan lebih ke cenderung kaldunya ke sapi. Memperkuat rasa ya Cem. Tapi juga hati-hati ya supaya jangan terlalu banyak ya. Jadi karena kaldu-kaldu yang tadi itu kan mengandung cukup garam yang tinggi, jadi kita harus boleh tapi dalam jumlah yang minimal dan secukupnya. Iya. Jadi makanya kaldunya benar-benar diambil dari kaldu sapi, tulangannya sendiri ya chef ya, supaya kita mengurangi penggunaan kaldu yang instan itu ya chef.
dari air rebusan sendiri itu kan sudah mengeluarkan kaldu aslinya ya, Minyak. Chef. Tapi untuk ngurangi minyak di awal bagaimana, Chef? Itu kan kaldunya juga minyaknya cukup tinggi tuh, Chef. Ya, di awal kita begitu untuk rebus pertama sih ini kan ngeluarin lemak ya sama kotorannya. Ya. Kita bisa buang dulu atasnya perempuannya, kita kurangin airnya. Nah, yang bagian setengahnya itu kita buatkan. Oh, yang bagian atas dibuang. Iya. Terus dibuang. Iya. Oh, seperti itu. Ada teknik lain nggak, Chef, untuk mengurangi lemak atau apa? Kalau orang sini bilang apa gaji Pakai- yang membeku itu apa tuh? Kita kalau dimasukkan ke dingin dulu, masukkan ke chiller, Oh. dia kan akan naik. Oh, Oh, jadi iya. membeku. Atasnya. Kayak lapisan Diambil. gitu, padat. Ya, Oh, dia akan oke. terangkat semua ke bagian minyak. Minyak lemaknya. Oke, caranya seperti itu ya. Jadi untuk ngurangi kandungan lemak yang tinggi. Lemaknya ini. Ya, termasuk tadi untuk apa direbus dulu terus jadi dibuang ya, Chef, untuk yang nempel di dagingnya. Gitu. Nah, ini Aromanya sudah mengundang rasa. mengundang ini. Ini ditunggu berapa lama, Chef, biar meresap begitu, Chef? Ini kurang lebih sekitar antara 20 sampai 30 menit. 20 sampai 30 menit. Kalau ini apinya kecil aja kalau sudah dingin, Oke. dia tidak terlalu terus. Oh, supaya kuahnya Oke. tetap jernih Iya. gitu. Nah, Dok, ini kan makanan untuk berbuka. Ya. Kalau misal nggak habis nih, kadang kan disimpan nih. Ya. Nah, itu boleh nggak sih paginya diangetin lagi nih? Oke, ya boleh sih, tapi nggak lewat dari 24 jam ya. Paling nggak setelah nggak habis nih langsung kita masukkan, kita amankan dengan masuk ke freezer atau masuk ke tempat yang lebih dingin gitu ya. Oke. Jadi supaya menjaga suhu, supaya kumannya tidak muncul. Ada proses proses suhu di luar. Jadi nggak apa-apa ya, Dok ya? Nah, tapi cepet, kalau bisa langsung habis supaya zat gizinya kan juga masih tetap fresh. Iya. Gitu. Karena kalau nanti dipanaskan lagi kan zat gizinya juga hilang. berkurang. Betul, Chef. Selain itu juga nanti sayur-sayurannya juga warnanya berubah, kandungan gizinya juga Juga hilang. ikutan hilang gitu. Semakin lama proses pemasakan kan seperti kayak sayuran dan buah-buah yang fresh itu kan makin berkurang itu zat gizinya. Gitu. Wah, ini udah mau jadi ya, Chef ya? Ya. Ternyata cuma tinggal cemplung-cemplung ya. Tinggal cemplung-cemplung. Mestinya nggak repot juga ya. Iya, ini safet sih ini sih. Siap dinikmati ini, Chef. Nanti kita tinggal setting aja dok. Nah, nanti kita akan tambahkan tomat. Tomat, Chef. Tomatnya. Segar aja sih, karena kayaknya Oke. maksudnya untuk pendamping itu supnya. Oke. Kita potong, ya gitu kita masukkan aja sambil untuk penambah Rasa ya, karena memang ternyata zat di dalam tomat itu adalah seperti kayak MSG atau monosodium glutamat alami, Chef. Memang Oh iya. iya, jadi itu memperkuat rasa dari masakan kita, jadi lebih sedap gitu. Jadi mengurangi juga untuk penggunaan itu tadi micin atau kaldu Micin-micin buatan ya. itu ya. Pakai tomat ya, Pakai Dok? tomat ya. Selain Tekniknya, tomat ada nggak sih, Dok? jamur bisa. Jamur. Jamur tapi jamur yang asli itu Oke. mengandung monosodium glutamat, jadi mengandung glutamat gitu.
Untuk jenis jamurnya berarti? Jamurnya biasanya yang itu yang apa sih, yang shiratake apa ya? Oh, yang kayak shiitake ya. Apa stro masuk juga, jamur kancing. Ya, tapi yang biasanya yang aroma khasnya yang paling khas shiitake ya, Chef. Ya. Oke. Untuk mengurangi penggunaan micin. Ya. Oh, ternyata dari bahan-bahan alami ini ada loh. Kita jadi nggak melulu harus ketergantungan dengan micin. Micin, bener, micin alami. Micin alami. Ya. Wah. Karena kan kalau micin kan berkenaan dengan kesehatan, ada juga orang yang pembatasan, kan? Ada yang alergi atau intoleran terhadap micin, ada yang memang penggunaan dari garam yang harus dikurangi. Itu kan salah satu triknya dengan menggunakan sumber makanan alternatif alaminya. Oke. Sudah. Ini tinggal plating. Ya. Ini tomatnya dimasukkan duluan ya, Chef? Iya. Nah, kita siram langsung. Oh iya. Belum dicampur juga. Oke. Atau, nah ini. Ya. Karena memang kalau untuk tomat kan mengandung zat gizi yang cukup tinggi, terutama antioksidannya. Jadi memang antioksidan ini akan bekerja setelah lebih gampang diserap setelah ada proses pemanasan. Jadi manfaat dari kandungan tomatnya untuk antioksidannya lebih mudah digunakan oleh tubuh. Jadi lebih meningkat zat likopennya. Gitu. Seledri ini juga manfaatnya apa aja nih, Dok? Iya, seledri itu juga manis di sini. Nggak cuma sekedar biar tampil menarik ya, tapi ternyata seledri ini juga mengandung zat untuk membantu kayak mengurangi tensi, jadi bisa dipakai untuk terapi orang yang hipertensi, darah tinggi. Ya. Oke, selanjutnya kita mau bikin puding labu ya, Chef ya? Ya, terus sekali. Oke, ini untuk ini labu. Pertama ya, untuk ini ada air 900 ml, kemudian ada susu, ada krim, terus ada agar-agar sama roti gel, dan ada madu, jadi nggak pakai gula. Oke, mantap, nggak pakai gula ya, Chef? Saya mengurangi gula, jadi penggantinya madu ternyata bisa ya, Chef. Nah, untuk labu sendiri ini manfaatnya apa aja sih, Dok? Ya, labu kuning ini karena kuningnya itu kan kuning asli ya, jadi dia mengandung zat antioksidan terutama yang beta karoten ya. Itu. Jadi dia cukup bagus untuk kesehatan, terutama antioksidannya dan seratnya yang cukup tinggi. Jadi kita tetap kenyang, tapi kalorinya, nah itu lebih rendah dibanding bahan makanan yang lain, dibanding kayak tepung gitu ya. Itu akan lebih membantu proses kalau ada yang program penurunan berat badan akan lebih menambah kenyang, nggak gampang lapar gitu, jadi nggak kepingin ngemil. Oke, ternyata labu ini bikin kenyang lebih lama ya, Dok, karena tinggi serat. Cocok banget buat teman-teman sahabat Lago Rejo yang lagi puasa, lagi diet juga. Ya, tapi gimana caranya supaya paling tidak selama puasa bukan makin meningkat, membengkak ya, tapi kita cukup kenyang jadi. Iya. Salah satunya dengan mengonsumsi labu ini sebagai alternatif untuk snack dibanding kita makan roti, makan makanan dessert yang high kalori gitu ya. Jadi kue-kue, cake gitu. Nah, kita pilih manis tapi sehat. Labu. 20 menit berarti cukup sebentar ya, Chef ya? Iya, ini kan cepat ya kalau untuk labu. Cepat empuk ya. Dikukus ya, enggak direbus ya, Chef ya? Dikukus, bukan direbus. Jadi ada yang bisa, kadang ada yang sekali rebus, tapi kan untuk kalau rebus dia ininya kurang ya, Dok. Untuk nutrisinya ya. Iya, karena larut dalam air ya, betul.
Kalau kukus kan dia tidak. Lebih utuh ya Iya. kandungan zat gizinya. Ya, ya. Oke, ini kita udah ngekukus pumpkinnya ya, Chef ya. Udah Ini sekitar kita, 20 menit. Proses ya kita sudah mulai. Sudah empuk itu. Ya. Ya. Wah. Nah, untuk membuat puding labu sendiri ini kan bertekstur ya, Chef ya. Itu gimana caranya, Chef? Biar apa? Tetap lembut gitu loh, Chef. Nggak kasar gitu. Lembut tapi tetap kenyalnya dapet gitu Iya, itu gimana, Chef? Ini kan saya untuk ini kalau mau lembut ini di blender ya. Kalau saya mau ada tekstur masih kasar. Oke. Dari si puding Jadi ini, aslinya si pumpkinnya masih rasanya kerasa. tidak saya blender. Saya apa? Bilang orang bilang apa? Kecek gitu ya kalau orang Oke. gitu ya. Nah ini ya. Nah, tekstur ini penting banget nggak sih, Dok? Kalau dalam masakan atau puding nih, kita masak puding nih. Kalau untuk tekstur sih karena ini sama-sama mengandung serat, tapi seratnya dia kan serat larut ya. Serat larut, jadi pudingnya sendiri, bahan dari pudingnya sendiri juga serat larut. Semestinya nggak ada masalah sih, cuman kombinasi antara isian pumpkin sama isian pudingnya, bahannya maksudnya bahan dari seratnya itu sama-sama mendukung untuk mencukupi kebutuhan serat harian kita, selain pengganti dari buah-buahan, dari sayuran gitu. Barangkali kan kadang ada usia yang giginya sudah kurang gitu ya, banyak yang tanggal, jadi pengganti serat yang empuk ya, ini salah satunya karena dia cukup tinggi serat, selain dari pumpkin dan bahan agar-agarnya ini. Tuh. Oke, ini dikecek-kecek. Ya, jadi ada apa ya, tekstur dari pumpkinnya nanti dari. Iya, jadi mungkin lebih enak ini kayaknya, ada teksturnya. Agar-agarnya kita masukin. Agar-agarnya. Ya, hijau. Itu air dingin ya, Chef? Iya, kalau air panas nanti dia cepat Menggumpal ya, Chef? Makanya saya Air dingin. Air suhu ruang ya. Ruang ya, lalu diaduk ya. Oh, kalau airnya panas itu malah nggak larut ya, Chef ya? Iya, karena dia nanti cepat langsung menggumpal kayak seperti apa ya? Kayak orang Jawa bilang apa ya? Merengkel. Iya, iya. Oh, dilarutkan dulu sebelum dipanaskan. Ya, sudah nyatu kita panaskan. Oke. Kalau dia sudah mulai mengental, udah matikan. Oh. Jadi jangan sampai terlalu lama panas, dia juga menggumpal nanti. Itu apa tadi, Chef, yang Ini dimasukkan? susu. Oh, susu. Boleh susu apa aja ya, Chef? Ya, Susu skim mungkin ya, kalau untuk orang yang pembatasan kolesterol, yang low fat gitu ya mungkin ya, Chef. Susu ya, bukan susu kental manis ya? Iya. Ya, beda ya. Beda ya. Ini krimnya ya? Krimnya supaya apa, Chef, ini lebih creamy nanti. lebih creamy. Teksturnya Lebih lembut, Chef. Ya, Lembut juga ya, oke. Oh, ini nggak pakai telur ya? enggak apa gitu. Oh, oke. Kenapa, Chef? Kok nggak pakai telur, Chef? Kadang kan kalau kayak puding itu nanti akan orang kadang-kadang kalau telur tuh rasa Bau amis ya? Oh, iya, Keluar. ya, Kalau- agak keluar Iya, ya. tapi kalau bisa lebih bersih. Tapi kita akan menggunakan bahan-bahan yang sudah baik dikonsumsi, misalnya bisa ditambahkan seperti kayak vanila. Untuk mengurangi bau, Iya. rasa yang kadang dari kandungan lemaknya ya, Chef, yang khas itu. Nah, ini madu nih. Masukkan madu.
buat pengganti Berarti gula. gula ya. gulanya. Ya. Madu ini manfaatnya apa aja, Dok? Wah, luar biasa madu ini. Memang madu ini selain dia memberikan rasa manis, karena memang dia mengandung glukos, sukrus, itu semuanya semestinya ada gitu. Cuman di madu ini keunikannya dia ada vitaminnya, ada mineralnya. Jadi cukup tinggi untuk bekerja sebagai antioksidan tubuh gitu. Tapi kalau gula aja kan cuman karbohidrat aja. Oke, gitu. karbohidrat aja. Tapi Ya. kalau madu ini banyak sekali ya. Ada zat gizi yang lain gitu, ya mineralnya kayak vitamin C-nya juga ada meskipun cuma sedikit. Jadi ada vitamin-vitamin yang lain, ada mineral yang lain. Mineralnya juga. Oke, berarti ini lebih baik pakai madu aja ya, karena kaya dengan vitamin, ada mineralnya juga daripada pakai gula. Ya, tapi tetap penggunaannya meskipun ini meskipun madu, madu tetap dalam batas yang secukupnya. Oke, baru kita masukkan labunya. Sudah halus ya. Berarti dimasukkannya sebelum mendidih banget ya, Chef? Iya. Oke, habis itu diaduk lagi. Nah, warnanya juga berubah ya, mulai berubah ini ya. Pumpkinnya sih. Padahal tanpa pewarna. Iya. Nah, makin sehat aja ini mengurangi penggunaan pewarna ya. Nah, ini diaduk-aduk terus. Nah, menu puding pumpkin ini ada nggak sih, Dok, di Res Hotel nih? Kita ada untuk iftar ya. Oh, untuk iftar ya. Ya, buka puasa, itu juga kita ada berbagai macam puding kita sajikan ya. Masuk juga nanti ada puding pumpkin ya. Wah. Bisa mampir ke Res Hotel kalau buka puasa. Nah, sahabat Telur Gereja, kalau penasaran nih gimana rasanya puding pumpkinnya yang dibuat oleh Chef Faisal, langsung datang aja sih ke Res Hotel. Kalau mau berbuka maupun mau makan-makan biasa, bisa langsung datang coba nih. Oke, ini kira-kira jadinya bakal seperti apa? Oke, sudah jadi semua. Dessertnya ada puding labu. Dan untuk menu berbukanya ada sop iga nih. Wah, ini benar-benar menggugah selera banget ya, Dok ya ini ya. Istimewa. Nah, untuk Chef Faisal nih, menu-menu ini ada di Res Hotel ya, Chef ya tentunya ya. Ada ya. Kita makanya mampir ke Res Ke Hotel. Res Hotel ya. Untuk alakat pun ada di Oke. sub iga, kita juga jual untuk di restoran maupun di restricted yang di atas itu bisa. Kalau menu Nusantara yang untuk di sekarang yang di atas sudah ada. Jadi bisa mau pesan menu yang di bawah untuk ke atas boleh sambil nongkrong di atas. Sambil nongkrong di sini. Betul sekali. Oke, Dokter Melin, ada pesan-pesan khusus nggak buat sahabat Logerjo nih yang mau berbuka puasa? Ya, dengan tadi resepnya Chef, berarti kita kan bisa tetap makan enak ya, enak tapi sehat gitu ya, Chef. Jadi ada sop iga, terus kita ganti dessertnya dengan puding yang tinggi serat. Jadi sebagai mengurangi penggunaan atau konsumsi karbohidrat yang terlalu berlebihan gitu, biar semuanya dapat ya, kita kenyang tapi kalorinya dan zat gizinya tetap kita dapat. Oke, berbuka dengan makanan yang enak, lezat tapi sehat. Tentunya. Ini salah satu menunya adalah sop iga dan juga puding labu. Oke, sahabat Logerjo, saksikan Ketupat Live Cooking di episode selanjutnya ya, tentunya bersama dengan Chef Faisal lagi ya, Chef ya, di Res Hotel, dan juga dengan narasumber lainnya yang spesial banget. Oke, sampai jumpa sahabat Logerjo, selamat berbuka puasa.